Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada pagi hari ini masih melimpahkan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatannya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta sejumlah kenikmatan-kenikmatan lainnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa memulai kajian kitab Riyadhus Shalihin, membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai amal saleh, sebagai amal kebajikan yang mudah-mudahan dapat menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam yang terang benderang. Baik, melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan bab yang keempat, ya, yaitu adalah tentang as-sidqu, tentang kejujuran. Bab keempat tentang kejujuran. Pagi hari ini kita akan mulai dari hadis yang ketiga, ya, hadis yang ketiga dari bab kejujuran. Baik, kita bacakan hadisnya, hadis ketiga. Wa an Abi Sufyan Sakhr ibn Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissati Hiraql. Qala Hiraql, famadha ya'murukum ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Sufyan, qultu yaqulu ubudullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silah. Ya, dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb, ya, sahabi, ya, seorang sahabat yang masuk Islam setelah penaklukan kota suci Mekah, ya, Abu Sufyan Sakhr bin Harb. Abu Sufyan Sakhr bin Harb ini beliau menceritakan peristiwa yang beliau alami ketika beliau masih kafir, ya, ketika beliau belum memeluk ajaran apa? Islam. Bahwa dia pernah diinterogasi oleh pembesar Romawi ketika itu, yaitu Heraklius. Heraklius menginterogasi Abu Sufyan, ya, beserta beberapa atau segolongan orang-orang dari kabilah Quraisy yang mereka melakukan perjalanan ke negeri Syam. Ya, kita tahu bahwa orang Arab itu biasa melakukan perjalanan dalam rangka untuk perniagaan, rihlatasy syita'i was-shaif. Ya, orang Arab biasanya melakukan perjalanan rihlah itu perjalanan
asy-syita'i was-saif, baik itu di musim dingin dan di musim apa? Panas. Di satu musim dia pergi ke Syam, ya Syam itu sekarang adalah apa? Suriah dan sekitarnya, Suriah, Palestina, Yordania dan sekitarnya, ya. Di satu musim mereka pergi ke kota apa? Yaman. Nah, ketika mereka pergi ke kota Syam atau ke negeri Syam yang ketika itu dikuasai oleh Romawi, ya. Dan dahulu, ya, dalam peradaban manusia ketika itu ada dua bangsa atau ada dua negara yang besar, ya, ketika Nabi SAW hidup dan para sahabatnya hidup. Ketika itu ada dua negara besar, yaitu yang pertama adalah Romawi dan yang kedua adalah apa? Persia. Dan orang-orang Quraisy biasa melakukan perjalanan untuk perdagangan ke negeri Syam, ya. Di antaranya adalah Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Mereka pergi ke negeri Syam, ya, untuk menjual barang-barang yang mereka miliki. Kemudian setelah itu mereka membawa perdagangan dari negeri Syam untuk dijual di kota Mekah, ya, di kota Mekah. Nah, pada kesempatan kali itu Heraklius, ya, memang sebelumnya telah mengalami banyak mimpi tentang, ya, tentang kehadiran atau munculnya Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman, ya, Nabi akhir zaman, di mana dalam mimpinya itu diisyaratkan bahwa Nabi akhir zaman ini berkhitan, ya, berkhitan, ya, sampai dalam mimpinya dia mengatakan akan datang Malikul Khitan, seorang raja, seorang pemimpin yang berkhitan, ya. Maka Heraklius ini gelisah, ya, Heraklius gelisah, siapa ini Nabi akhir zaman yang tidak berkhitan, yang berkhitan, mohon maaf, ya. Lalu dia bertanya-tanya kepada orang-orang dekatnya, yaitu para dukun-dukun, orang-orang yang tukang ramal dan orang-orang yang apa, yang suka menafsirkan mimpi, ya. Maka Heraklius mendapatkan jawaban-jawaban, ya. Namun ketika itu tepat saat itu ada orang-orang Arab yang datang ke negeri Syam, maka mereka dipanggil dan mereka diperiksa. Ternyata mereka pun berkhitan, ya. Orang Arab itu apa? Berkhitan karena mengikuti ajaran Nabi siapa? Ibrahim, ya, ajaran Nabi Ibrahim. Jadi bangsa Arab itu dahulunya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Buktinya, ya, dalam dalam kehidupan mereka ada ibadah namanya ibadah haji. Dan ibadah haji itu adalah, ya, merupakan ajaran Nabi apa? Ibrahim. Tapi ajaran Nabi Ibrahim ini kemudian ditambah-tambah, ya, ditambah dikurang. Ya, kalau istilah kita sekarangnya adalah bid'ah, ya. Sehingga jadilah agama seperti yang dianut oleh bangsa Quraisy. Nah, ketika itu Abu Sufyan dipanggil dengan para pengikutnya, ya, ke istana Heraklius. Dipanggil dan Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius. Sebelumnya Heraklius bertanya, ya, tentang Malikul Khitan, tentang raja yang berkhitan, tentang seorang yang mengaku sebagai nabi yang muncul di tanah apa? Arab, ya. Nah, Heraklius bertanya tentang itu dan kemudian bertanya, siapa di antara kalian yang lebih dekat nasabnya dengan orang yang di Jazirah Arab mengaku sebagai apa? Nabi, ya. Maka Abu Sufyan dia angkat tangan, kemudian dia berdiri di barisan paling depan, kemudian ditanya oleh Heraklius dengan beberapa pertanyaan. Di antaranya pertanyaannya yang disebutkan dalam hadis ini. Dan hadis ini di antara hadis yang awal-awal disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam pembahasan tentang keimanan, ya, dan tentang keimanan. Ya, kita bacakan hadisnya. Fi hadithihi tawil, Abu Sufyan bercerita dalam sebuah hadis yang panjang. Kalau ingin mendapatkan cerita lengkapnya bisa dibuka Sahih Bukhari. Di awal-awal, ya, itu terdapat kisah tentang dialog antara Abu Sufyan dengan Heraklius, ya, dengan Heraklius.
Fi qissati Herakl, dalam kisah dialog Abu Sufyan dengan Heraklius. Qala Heraklius berkata, di antara pertanyaan yang diajukan kepada Abu Sufyan, di antaranya adalah pertanyaan Heraklius, dia mengatakan atau dia bertanya kepada Abu Sufyan, "Famadza ya'murukum?" yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Heraklius, ya, apa yang diperintahkan oleh orang yang mengaku nabi tersebut kepada pengikutnya? Dia menyuruh pengikutnya untuk melakukan apa? Ajarannya apa? Ya, ajarannya apa? Ya. Qala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan berkata, ketika itu Abu Sufyan masih, ya, statusnya masih menjadi seorang apa? Kafir, belum sebagai muslim. Qala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan ketika itu menjawab, qultu yaqul, aku menjawab, Muhammad atau orang yang mengaku sebagai nabi itu dia mengatakan, u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian melakukan, ya, kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ya, ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah ajaran para apa? Nabi. Kemudian watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang apa? Nenek moyang kalian. Tinggalkanlah ajaran-ajaran yang diajarkan oleh nenek moyang. Tentu tidak semuanya, tetapi yang bertentangan dengan apa? Islam. Ya, ajaran nenek moyang. Ya, kalau bahasa kitanya apa? Ajaran nenek moyang itu. Apa ajaran nenek moyang? Ya, kearifan lokal. Iya kan? Kearifan lokal. Iya, kearifan lokal. Arif itu artinya apa? Arif itu dari bahasa Arab, arafa. Arafa artinya tahu. Kearifan lokal, ya, pengetahuan nenek moyang kita yang diwarisi dari generasi ke generasi. Ya, budaya. Ya, budaya, tradisi, kemudian juga pemikiran-pemikiran, ya, nenek moyang. Ya, namanya pemikiran manusia berkembang sesuai dengan bertambahnya apa? Pengetahuan. Apa yang jelas-jelas bukan kebenaran, apalagi kita kalau sebagai muslim standarnya adalah jelas Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang dari nenek moyang jelas-jelas bertentangan dengan Islam, ya, kita sebagai muslim, ya, sepatutnya kita tinggalkan. Bukan berarti semua ajaran nenek moyang kita tinggalkan. Yang tidak bertentangan nggak masalah. Yang tidak bertentangan tidak bermasalah. Seperti cara makan, ya, seperti apalagi berpakaian, ya, sebagian cara berpakaian kita kan mengikuti nenek moyang, ya, misalnya kita memakai batik, ya, itu bagian dari tradisi. Apakah Islam menentang itu? Enggak. Tapi kalau kaitannya dengan pemikiran-pemikiran, ya, gagasan-gagasan, kalau itu bertentangan dengan Islam, maka sebagaimana Nabi di sini, ya, Nabi memerintahkan kita untuk meninggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang. Ya, ajaran-ajaran nenek moyang yang bertentangan dengan akidah kan banyak. Mulai dari perkara-perkara yang kecil-kecil sampai perkara yang besar-besar. Kalau itu bertentangan dengan akidah, maka itulah yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk apa? Ditinggalkan. Ya. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Ya, wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-afafi was-silah. Ya, wa ya'muruna, dan dia menyuruh kami untuk melakukan salat, was-sidqi, ya, dan memerintahkan kami untuk berlaku jujur. Ini yang ada kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas, wal-afafi, dan menjaga kehormatan, was-silah, dan menjaga hubungan silaturahmi. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa di antara program utama dakwahnya Rasulullah SAW, selain membenahi masalah yang terkait dengan akidah, di antara program utama dakwahnya Rasulullah SAW
adalah membenahi moral, membenahi apa? Akhlak. Ya, membenahi akhlak. Di antara yang beliau lakukan adalah ya memerintahkan para pengikutnya untuk meninggalkan ajaran-ajaran nenek moyang yang bertentangan dengan ajaran Islam atau tradisi atau budaya bangsa Arab. Di antara ajaran nenek moyang ketika itu apa? Ya, satu di antaranya, orang kalau dapat anak berjenis kelamin perempuan, apa yang dilakukan? Dikubur hidup-hidup. Itu hal biasa terjadi di bangsa Arab, hal biasa terjadi. Karena apa? Kecemburuan yang tinggi. Karena apa? Usaha untuk menjaga kehormatan yang terlalu berlebihan. Ya, sebelum anak itu dewasa, ketika anak itu masih bayi, terus melihat jenis kelaminnya wanita, jenis kelaminnya perempuan, dia sudah berpikir macam-macam, sudah berpikir terlalu jauh. Ya, dia mikirnya, nanti anak ini berzina. Kalau berzina nanti ya yang tercoreng adalah nama baik apa? Kabilah. Nanti anak ini nggak bisa perang. Karena bangsa Arab biasa melakukan apa? Peperangan. Anak ini nanti tidak bisa perang, nanti menjadi tawanan kabilah lain. Betapa tercorengnya kita ketika ada dari anggota kabilah kita yang ditawan oleh kabilah apa? Lain. Ya, berpikir lagi, ini nanti anak hanya menyulitkan saja. Bekerja tidak bisa, berperang juga tidak bisa, membela kabilah juga tidak bisa, dan seterusnya. Akhirnya mereka terbiasa melakukan suatu kesalahan yang besar, yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti akan ditanya. Ya, dalam sebuah ayat Allah mengatakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Dan ingatlah nanti di hari akhir, idzal mau'udatu su'ilat, ya, bi ayyi dzanbin qutilat, ketika bayi yang dikubur hidup-hidup nanti ditanya. Ya, ditanya di hadapan pembunuhnya, di hadapan ayahnya yang telah membunuhnya, yang telah menguburnya hidup-hidup. Bi ayyi dzanbin qutilat, atas dasar dosa apakah ia dibunuh? Artinya di akhirat itu bayi saja yang di dunianya tidak bisa berbicara, bayi saja di dunia yang tidak bisa berbicara, di akhirat diberi kesempatan untuk mengemukakan hak-haknya, untuk membela haknya. Jika itu bayi, bagaimana dengan manusia dewasa yang bisa berbicara, yang fasih berbicara? Ya, jadi itu diantara misi atau target atau diantara program utama Nabi kita Muhammad SAW. Selain memperbaiki akidah, dia memperbaiki akhlak. Di antara akhlak adalah ya menghilangkan ajaran-ajaran nenek moyang yang bertentangan dengan syariat Islam, yang mengajarkan kebaikan, yang meninggikan harkat dan martabat manusia, khususnya juga wanita. Ya, wanita di bangsa Arab di zaman itu, wanita bangsa Arab di zaman itu tidak mendapatkan warisan. Ya, anak juga, anak kecil tidak mendapatkan warisan. Yang dapat warisan siapa? Yang dapat warisan hanya laki-laki dewasa yang bisa berperang, yang bisa apa? Berperang. Selain itu anak laki-laki, walaupun dia anak laki-laki tapi masih kecil, tapi masih remaja, tidak bisa berperang, tidak dapat warisan. Apalagi kemudian wanita, bahkan istri dari ayahnya justru menjadi harta warisan yang dibagi-bagikan kepada anak-anaknya. Ini diantara akhlak atau perbuatan-perbuatan atau tradisi-tradisi budaya-budaya bangsa Arab yang itu diajarkan oleh nenek moyang mereka, kemudian ya dihapuskan oleh Rasulullah SAW. Termasuk tradisi bangsa Arab adalah riba. Tradisi bangsa Arab adalah apa? Riba. Ada riba yang dikenal dengan riba jahiliyah. Ya, riba jahiliyah itu bagaimana? Orang pinjam uang, ketika jatuh tempo tidak bisa bayar, maka diberi penangguhan pembayaran, tapi dipersyaratkan adanya apa? Tambahan. Itu namanya riba apa? Jahiliyah. Kalau sekarang lebih jahiliyah lagi. Dari awal pinjam sudah ada apa? Kesepakatan membayar lebih kan? Dari awal. Terus nanti kalau terlambat ada lagi apa? Penalti. Jadi ribanya
berlipat-lipat. Kalau riba jahiliyah dahulu orang pinjam berapa, misalnya 1 dinar, ya sudah 1 dinar aja. Kalau jatuh tempo terus dia biasa bayar, ya dia tetap bayar 1 dinar. Riba jahiliyah itu kapan? Ketika jatuh tempo tidak mampu membayar. Tidak mampu membayar, maka dibayarnya diakhirkan nggak apa-apa, tetapi setiap 1 hari ada tambahan sekian dinar atau sekian dirham, misalnya seperti itu. Itu riba jahiliyah. Riba jahiliyah juga ya adalah tradisi bangsa Arab. Di antara yang melakukannya siapa? Yang melakukannya adalah paman Nabi sendiri, Abbas ibnu Abdil Muttalib. Itu dihapuskan oleh Rasulullah ketika apa? Ketika terjadinya haji wada. Ya, kata Nabi SAW, waribal jahiliyati maudu'un tahta qadami hadha. Riba jahiliyah ini aku hapuskan, aku injak di bawah kakiku ini. Artinya dihapuskan. Wa awwalu riban adau ribana ribal Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya, dan riba yang pertama kali kita hapuskan, tidak berlakukan adalah riba Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi SAW sendiri. Ya, ini diantara bukti bahwa ajaran-ajaran yang dahulu berkembang di bangsa Arab oleh Nabi dihapuskan. Ya, jika bertentangan dengan Islam, artinya adalah bertentangan dengan kebaikan, bertentangan dengan ajaran-ajaran yang sesungguhnya adalah meninggikan harkat martabat manusia. Nah, ini diantara ajaran Rasulullah SAW. Kemudian juga di sini ada penekanan tentang masalah akhlak. Ya, kata Abu Sufyan di hadapan Heraklius, wa ya'muruna bis-shalah. Ya, ia Muhammad itu memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, tetapi bukan sholat saja, was-sidqi wal-afafi was-silah. Ia memerintahkan kami untuk berlaku jujur, wal-afafi dan menjaga kehormatan, was-silah dan menjaga hubungan silaturahmi. Jadi di antara ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW adalah tentang apa? Kejujuran. Secara umum Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak atau sawalihal akhlak atau salihal akhlak. Ya, sesungguhnya aku diutus, ya tidaklah aku diutus kecuali hanya untuk apa? Memperbaiki makarimal akhlak, akhlak yang baik. Ya, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ini adalah di antara program dakwanya Rasulullah SAW, di antaranya masalah kejujuran. Ya, masalah kejujuran. Bangsa Arab itu walaupun dalam beberapa aspek itu terjadi di situ degradasi, terjadi keburukan-keburukan bangsa Arab, tapi di aspek lain itu mereka memiliki keistimewaan-keistimewaan. Di antaranya adalah masalah kejujuran. Masalah kejujuran. Bangsa Arab itu dikenal sebagai ketika itu, ya kalau sekarang nggak tahu. Ya, ketika itu zaman Nabi, zaman jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah. Bangsa Arab dikenal sebagai orang-orang yang malu untuk berdusta. Malu untuk apa? Berdusta. Itu orang Arab. Ya, jadi orang Arab walaupun di beberapa aspek dia mengalami degradasi, ya, tetapi di aspek lain mereka tetap memiliki keutamaan-keutamaan. Di antaranya kejujuran. Kejujuran itu dijunjung tinggi di bangsa Arab. Ini contohnya saja Abu Sufyan di sini. Abu Sufyan ketika itu masih statusnya sebagai orang apa? Kafir. Kalau dia mau berbohong, bisa dia melakukan kebohongan. Tapi dalam hatinya dia mengatakan, wah, saya takut nanti tersebar di tengah-tengah masyarakat Arab bahwa Abu Sufyan berdusta. Ya, Abu Sufyan apa? Berdusta. Ya. Jadi beliau di hadapan Heraklius saja tidak bisa membuat kebohongan tentang Nabi Muhammad SAW. Dan Islam, karena itu Islam datang untuk menyempurnakan masalah kejujuran ini, menegaskan masalah kejujuran ini. Kemudian juga bangsa Arab dikenal, dia ketika jahiliyah itu dikenal dengan kedermawanannya. Ya, kedermawanannya, mereka memiliki kedermawanan yang tinggi. Ya, hal itu juga ya diperintahkan oleh Islam, didukung oleh Islam, ya,
dan Islam memperkuat ajaran itu, bahkan menjelaskannya secara lebih detail lagi. Ya. Kemudian di antara ajaran Nabi SAW wal afaf, yaitu menjaga kehormatan. Ya, bagaimana menjaga kehormatan? Satu di antaranya adalah kehormatan terkait dengan masalah materi, yaitu bahwa kita tidak meminta-minta, tidak banyak meminta-minta, tidak mengemis, tidak merendahkan diri dengan mengemis. Yaitu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah seseorang mengemis dan terus-terus mengemis padahal dirinya ya tidak memiliki kebutuhan. Ya, seperti zaman sekarang orang mengemis itu dijadikan sebagai apa? Profesi. Tidaklah orang mengemis dan terus-terus mengemis, melainkan nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Ya, wajahnya tidak berdaging, artinya cuma tengkorak aja. Ya. Kenapa balasannya seperti itu? Ya karena rasa malunya hilang. Harusnya orang mengemis itu apa? Malu. Tapi ini tidak malu. Zaman sekarang banyak orang tidak malu. Bahkan bersandiwara. Ya, bahkan ya itu memakai baju yang compang-camping. Kadang atau seringkali yang kita sedih adalah kalau mengemis itu ya seragamnya seragam Islami. Ya, orang mengemis kan biasanya seperti itu. Ibu-ibu biasanya pakai jilbab. Padahal keseharian tidak pakai apa? Jilbab, pakai gamis. Padahal keseharian tidak pakai apa? Gamis. Terus pakai lagunya sholawatan lagi. Ya, biasanya seperti itu. Ya, walaupun kita tidak katakan mungkin semuanya berpura-pura atau bagaimana, tapi kalau kita jadikan itu sebagai profesi, waliyadzubillah, maka sesungguhnya itu adalah ajaran atau ada suatu hal yang sangat buruk, dan itu termasuk hal yang menjadi perhatian Rasulullah SAW, di mana Abu Sufyan mengatakan bahwa di antara perintah Nabi adalah perintah menjaga kehormatan. Perintah menjaga kehormatan di antaranya tidak mengemis, tidak meminta-minta. Kemudian menjaga kehormatan artinya menjaga kemaluan, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang rendah seperti zina dan lain sebagainya. Wasilah, ya, dan di antara ajaran Nabi SAW adalah menjaga hubungan silaturahmi. Ya, menjaga hubungan silaturahmi itu sangat dijunjung tinggi oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahkan sangat ditekankan. Bahkan nanti insya Allah nanti ada bab khusus, ya, bab terkhusus tentang masalah pentingnya menjaga hubungan apa? Silaturahmi. Ya, pentingnya menjaga hubungan silaturahmi. Baik, jadi secara umum inilah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ini menggambarkan kepada kita bahwa Nabi SAW memerintahkan kita untuk ya memperbaiki akhlak. Ya, bahkan akhlak itulah yang nantinya akan membuat seseorang dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Ya, kalau kita ingin dekat dengan Nabi, caranya bagaimana? Caranya adalah kita perbaiki apa? Akhlak. Kalau kita ingin dekat dengan Nabi, banyak orang mencintai Nabi. Umat Nabi ada berapa miliar kira-kira? Bukan miliar lagi, mungkin triliun. Berapa kira-kira umat Nabi Muhammad SAW? Kalau semuanya masuk surga, kira-kira kita bisa dekat dengan Nabi atau tidak? Ya, warga Indonesia aja ada beberapa juta, ya, sekian ratus juta. Ya, kalau presiden di saat Lebaran dia melakukan apa? Open house, ya, open house, ya, kita mau salaman sama presiden. Itu bagaimana? Antri panjang dulu. Pagi-pagi kita datang ke istana, satu-satu disalamin. Itu presiden. Ini Nabi. Nabi semua umat Islam mencintainya. Bahkan mencintai dengan cara yang salah juga banyak. Mencintai Nabi dengan cara yang salah. Tapi intinya banyak orang mencintai Nabi. Nah, kira-kira nanti kita di akhirat gimana kita? Posisi kita, apakah dekat dengan Nabi atau jauh dari Nabi? Kalau kita ingin dekat dengan Nabi, maka perbaikilah akhlak. Yang terakhlak adalah kejujuran. Dalam hadis Rasulullah SAW ya bersabda, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, inna min ahabbikum ilayya
wa aqrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah. Ya, wa aqrabikum majlisan yaumal qiyamah ahasinukum khuluqan. Sesungguhnya orang atau di antara orang yang paling aku cintai, orang yang paling aku cintai, wa aqrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling dekat posisi duduknya dekat dengan Nabi yaumal qiyamah, pada hari apa? Kiamat. Ya nanti di surga. Mudah-mudahan kita, ya Allah, mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga. Nanti bermajlis dengan Nabi. Nah, kita duduknya di mana nih? Dengan Nabi ini. Sedangkan di situ ada Abu Bakar, sedangkan di situ ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Sahabat aja jumlahnya berapa? Berapa ribu sahabat? Belum tabi'in. Ya, kalau kita bandingkan ibadah kita dengan ibadah mereka itu sangat jauh. Ya. Tapi ada kesempatan, yaitu adalah dengan memperbagus akhlak kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqrabikum majlisan ilayya yaumal qiyamah, dan orang yang paling dekat posisi duduknya denganku yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ahasinukum khuluqan, adalah mereka adalah orang-orang yang baik akhlaknya di antara kalian. Orang-orang yang baik akhlaknya di antara kalian, dialah orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi dan paling dekat duduknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari apa? Kiamat. Ya, bahkan baik akhlak itu lebih baik daripada ibadah yang banyak. Ya. Kalau kita punya akhlak yang baik, itu jauh lebih baik daripada orang hanya memiliki ibadah yang banyak. Ya, tapi akhlaknya buruk. Ya, kadang-kadang kan ada orang seperti itu ya. Ya, kadang-kadang kita lihat ada orang, oh dia kan sholat jamaah, tapi kok seperti ini. Ya, dia kan sudah ngaji, tapi kan seperti ini. Tapi kok seperti ini. Nah ini, agama itu harus kita apa? Kita ambil semua ajarannya. Allah mengatakan, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam secara kafah. Beribadah yang paling penting adalah mengharap ridha siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia saja. Ya, bukan ingin tampil baik di hadapan manusia. Karena itu ciri orang ibadahnya itu baik, ubudiyahnya itu adalah tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara cirinya adalah akhlaknya baik. Utamanya adalah kepada orang-orang terdekatnya. Siapa orang-orang terdekatnya? Anak istrinya. Ya, kepada anak apa? Istrinya. Ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, orang yang paling istimewa di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Orang yang paling istimewa di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap siapa? Keluarganya. Orang yang paling dekat, ya, terlebih dahulu. Ya, kemudian dalam bergaul juga memiliki akhlak yang baik. Itu jauh lebih baik daripada seseorang ibadah saja tetapi akhlaknya buruk. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, ya, wa innal mu'mina la yablughu bi husni khuluqihi darajatal qa'imis shaim. Ini kata Nabi, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman dengan akhlaknya yang baik. Orang beriman dengan akhlaknya yang baik, dia bisa mengejar pahala orang yang apa? Al-qa'imis shaim. Orang yang setiap harinya bangun malam di malam hari dan berpuasa di siang apa? Hari. Darajatul qa'imis shaim, akhlak baik. Jadi kalau ada orang, ya, setiap hari tahajud, ya, kemudian hampir setiap hari puasa, ya, puasa, itu apa? Puasa Daud misalnya, ya, ada orang hampir setiap hari puasa, terus setiap malam dia tahajud, itu masih kalah dengan orang yang memiliki akhlak yang apa? Yang baik. Bisa kalah dengan orang yang memiliki akhlak yang baik. Karena itu akhlak baik itu penting. Akhlak baik itu apa? Banyak sekali diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang banyak.
Tetapi kalau mau diringkas itu poinnya 3. Akhlak baik itu poinnya berapa? 3 kalau mau diringkas. Kata para ulama, kata seorang ulama, akhlak baik itu 1, badlun nada. Badlun nada itu apa? Rela berkorban. Rela berkorban, suka memberi, ya, dermawan. Ya, itu 1, rela berkorban. Rela berkorban untuk orang lain. Entah itu dalam bentuk uang, bentuk materi, bentuk harta, atau dalam bentuk apa? Tenaga. Itu 1 poin pertama, rela berkorban, mau memberi, mau berpartisipasi. Ya, kadang-kadang dalam kegiatan kan ada orang yang kelihatan betul-betul partisipasinya betul-betul menonjol. Ya, tapi ada orang yang malas-malas, nggak mau ikut serta. Ya, nggak mau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan. Katakanlah misalnya kepanitiaan, katakanlah dalam misalnya kegiatan-kegiatan dakwah, ya, kerja bakti, kepanitiaan Idul Adha, Idul Fitri, ya. Kadang-kadang kita sering apa? Dorong-dorongan. Ya, kadang-kadang kita saling mengandalkan, ya, kepengurusan DKM, ya, pengurusan DKM, banyak orang nggak mau dan lain sebagainya. Nah, akhlak baik itu apa? Badlun nada. Ini poin pertama, badlun nada, rela berkorban, mau mengeluarkan, mau membantu, mau berpartisipasi, mau ikut serta. Itu badlun nada. Yang kedua adalah wakaful ada. Kaful ada, menahan diri dari menyakiti orang lain. Ya, yang kedua, wakaful ada, menahan diri dari menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain baik dengan ucapannya ataupun tindakannya atau perbuatannya. Ini yang kedua, kaful ada. Dan yang ketiga, ini yang susah. Yang ketiga adalah ihtimalul adha. Ihtimalul adha itu adalah bersabar dengan kekurangan dan dengan kekurangan dan keburukan orang lain. Bersabar dengan kekurangan dan keburukan orang lain. Itu yang agak susah itu, bersabar. Seperti dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sabar dengan keburukan-keburukan orang lain. Misalnya Nabi sedang berjalan, tiba-tiba ada orang Arab Baduy, Nabi yang ketika itu jadi di posisinya sebagai Nabi, posisinya kalau boleh dikatakan kepala negara lah, bisa dikatakan hakim juga dia, ya, posisinya tinggi. Nabi sedang berjalan, tiba-tiba ada orang Arab Baduy mencekiknya pakai apa? Pakai kain, sampai kata sahabat bekas goretan kainnya itu ada di leher Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada orang Arab Baduy langsung datang, langsung mencekik Nabi. Habis mencekik Nabi, dia mengatakan, "Ya Muhammad," bukan ya Rasulullah, "Ya Muhammad, atini min malillah," berikan aku harta Allah. Maksudnya minta uang, ya, minta uang kepada Nabi SAW. Minta uangnya aja nggak sopan. Minta uang aja terus nyebut Muhammad bukan Rasulullah, itu kan gak sopan. Ditambah lagi dia mencekik. Tambah lagi mencekik. Tapi Nabi bagaimana? Nabi cuma tersenyum. 1, Nabi tersenyum. 2, tidak marah. Dan Nabi perintahkan sahabatnya untuk memberi orang tersebut. Ini akhlak siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau itu terjadi dengan kita, ya, tiba-tiba kita lagi jalan pakai mobil di lampu merah, ya, kaca mobil kita digedor-gedor orang, setelah dibuka minta uang misalnya, ya, itu bayangkan apa yang kita lakukan. Kalau Rasulullah tidak, Rasulullah lihat orang itu, dilihat, oh ini orang Arab Baduy. Kalau orang Arab Baduy berarti pendidikannya kurang, ya, karena itu harus agak kita tolerir dengan kelakuan-kelakuannya. Kita juga seperti itu dalam semestinya ketika kita bergaul dengan orang. Kita lihat orang itu punya latar belakang yang macam-macam,
punya pendidikan yang berbeda-beda, punya kebiasaan yang berbeda-beda. Ya, mohon maaf, misalnya orang Jawa berbeda dengan orang apa? Sumatera, ya kan, seperti itu. Mungkin cara bicaranya berbeda. Hal-hal seperti itu hendaknya kita perhatikan, ya, sebagaimana dicontohkan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kepada orang Arab Badui seperti itu, nggak terlalu marah. Tapi beda sikap Rasul dengan sahabat yang dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu. Ya, kalau dia berhadapan dengan sahabat yang memiliki banyak ilmu, Rasulullah seringkali agak ketat. Ya, kalau kepada orang Arab Badui banyak mentolerir. Orang Arab Badui melakukan seperti itu, Rasul tidak marah. Tapi Abu Bakar dan Umar berdebat di hadapan Rasulullah marah. Ya, sahabat memanggil Rasul langsung dengan namanya saja, ya turun ayat surat Al-Hujurat. Ya kan? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, kata Allah kan? Wahai orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu ayat dan disampaikan oleh Nabi, dan itu teguran Nabi kepada sahabat-sahabatnya yang memiliki ilmu. Tapi kepada Arab Badui beda lagi. Arab Badui sudah dia mencekik, manggilnya ya Muhammad, minta uang lagi. Nabi cuma tersenyum, Nabi tidak membalas, dan Nabi memberinya uang. Orang Arab Badui datang, dia mengatakan za'ama rasuluka. Ya, bahasanya enggak sopan. Za'ama rasuluka. Utusanmu mengira, utusanmu wahai Muhammad mengira bahwa kami ini diperintahkan untuk sholat. Apa aja sih sholat yang wajib? Nah, orang Arab Badui itu bahasanya. Apa aja sholat yang wajib? Kata Nabi SAW, tidak ada sholat yang wajib kecuali hanya berapa? 5 waktu saja. Fahal alayya ghairuha? Ada kewajiban lain enggak buat saya? Enggak ada. Kata Arab Badui, ya udah kalau gitu saya sholat 5 waktu aja. Enggak nambah, enggak kurang. Ya, saya enggak nambah, enggak kurang. Sholat saya 5 waktu aja. Pokoknya apa yang kamu halalkan saya anggap halal. Apa yang kamu haramkan saya anggap haram. Dah, enggak tambah, enggak kurang. Itu aja. Ya, Nabi marahin enggak? Misalnya, kamu enggak sholat ba'diyah atau qabliyah misalnya. Itu kan bagus. Nggak sholat duha 2 rakaat doang. Nabi nggak mengatakan seperti itu. Malah Nabi mengatakan qad aflaha in sadaq. Qad aflaha in sadaq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad aflaha in sadaq. Beruntung kalau dia jujur. Ya, beruntung kalau dia jujur. Ya. Itu kalau kepada orang Arab Badui. Tapi kepada Ali bin Abi Thalib beda lagi. Kepada Ali bin Abi Thalib Nabi bangunkan dia untuk bangun malam. Bahkan ada sahabat yang memiliki banyak ilmu, Nabi tahu dia tidak bangun malam, langsung Nabi tegur. Nabi mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Ya, sesungguhnya sebaik-baik orang itu adalah Abdullah. Hanya saja sayang dia tidak bangun malam. Ya, dia tidak bangun malam. Maka ini akhlak Rasulullah SAW ini perlu dikaji, perlu didalami. Kalau nggak salah ada buku sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau nggak salah ya, judulnya Seni Berinteraksi. Ya, seni berinteraksi Rasulullah SAW. Ya, ditulis oleh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Ya, Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullah taala. Jadi ini yang ketiga, ini bagian dari akhlak ya, bagian dari akhlak yang penting. Ini kadang-kadang kita sulit melakukannya, merealisasikannya, menerapkannya. Yaitu bagian dari akhlak yang mulia itu adalah ihtimalul adza. Sabar dengan kekurangan orang lain. Sabar dengan keburukan orang lain. Itu kan seni bergaul ya. Kita harus mentolerir kekurangan-kekurangan yang ada pada orang lain. Ya dalam berumah tangga juga seperti itu kan. Berumah tangga, apalagi kalau beda budaya ini. Ya mohon maaf, kita misalnya dari Jawa, istri dari Sumatera. Kita nggak terbiasa dengan
suara dengan volume tinggi. Kita kira marah, padahal cara bicaranya seperti itu. Ya, cara bicara seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu harus diperhatikan, dan itu adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam berumah tangga misalnya, dalam berumah tangga perbedaan-perbedaan banyak, kekurangan-kekurangan banyak, tapi Nabi mengajak kita untuk berpikir positif, punya pandangan positif. Bagaimana punya pandangan positif? Yang ditonjolkan kelebihan-kelebihannya, jangan kekurangan-kekurangannya yang dibahas. Ya, kalau kekurangannya dibahas ya banyak, akhirnya ya itulah yang memicu pertengkaran antara suami dan istri. Nabi mengajak kita dalam bergaul itu ya, tonjolkan yang baik-baik. Suami istri misalnya, kata Nabi SAW, la yafraqu mu'minun mu'minatan, tidak pantas seorang laki-laki yang beriman membenci wanita yang beriman. Laki-laki beriman, wanita beriman. Nabi nggak bilang, itu bahasa Nabi itu, kalau kita baca hadis itu hendaknya kita hayati bahasa-bahasa yang digunakan, kata-kata pilihan, diksi, pilihan-pilihan kata yang dipakai oleh Nabi itu dalam. Nabi nggak mengatakan jangan sampai suami membenci istrinya. Nabi nggak bilang gitu. Tapi Nabi bilang janganlah laki-laki beriman membenci wanita yang beriman. Itu artinya apa? Suami istri itu, mari yang ditonjolkan itu adalah keimanannya. Selama dia ada keimanan, sesungguhnya ada kebaikan dalam dirinya. La yafraqu mu'minun mu'minatan, tidak sepantasnya laki-laki beriman itu membenci wanita yang beriman. Maksudnya suami tidak sepantasnya membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Kata Nabi apa? In kariha minha khuluqan, kalau ada di antara perangai-perangainya yang dia tidak sukai, pasti ada perangai-perangai lain yang dia sukai. Ya tonjolkan yang dia sukai aja. Tidak usah dibahas yang tidak dia sukai. Dia tidak pandai mencuci misalnya. Kita lihat yang lain, oh dia nggak pandai mencuci, tapi dia pandai masak. Udahlah, nggak usah dibahas panjang-panjang. Kalau urusan cuci mah gampang, ke laundry aja. Kalau duit banyak, ya nggak? Masa tinggal di pesona ngelondri nggak bisa? Ya kan? Nggak bisa masak, ya nggak bisa masak, pandai cuci, gampang juga. Nggak usah dipikir panjang-panjang. Dibahas, istri saya nggak bisa masak, istri saya cuma bisa masak air, masak Indomie aja salah. Misalnya, nggak usah dibahas panjang-panjang. Ya orang beda-beda, mungkin ya dia dari keluarga yang berbeda. Ya jangan disama-samakan, dia dari keluarga yang berbeda. Ya kita terima aja, nggak usah pikir panjang atau membahas terlalu panjang. Sekarang rumah makan banyak, ya tiap hari aja catering, ya seperti itu. Jadi cari solusinya, jangan dicari perbedaan-perbedaannya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini poin ketiga ini yang susah ini dalam bergaul itu. Namanya ihtimalul ada, ihtimal, yaitu kita sabar dengan kekurangan orang lain, sabar dengan keburukan yang ada pada orang lain, sabar ada perbedaan-perbedaan dari pihak lain, baik itu istri kita ataupun teman-teman kita, itu kita sabar. Nabi SAW saja kepada istrinya betapa sabarnya, ya istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya menumpahkan kue di hadapan Rasulullah, bahkan memecahkan piringnya juga. Nabi kan nggak marah, ya Nabi nggak marah. Nabi itu cara berpikirnya itu luas. Cara berpikirnya bukan, oh itu kue, ya itu hal yang bermanfaat dibuang-buang, piringnya juga dipecahkan. Bukan itunya saja, dilihat sebabnya kenapa. Ya cemburu, dan itu wajar. Makanya Nabi hanya mengatakan di hadapan para sahabatnya, gharat ummukum, oh ibu kalian lagi cemburu nih. lihat aja ibu kalian lagi cemburu. Bukannya marah-marah Rasulullah SAW. Nah inilah akhlak baik. Akhlak baik itu tadi poinnya 3,
ya. Yang pertama adalah badlun nada, dia rela berkorban, rela mau memberi, ya, mau berderma, mau berpartisipasi, mau ikut serta. Yang kedua adalah kaful adha, tidak menyakiti, tidak merugikan, ya, tidak membuat orang sakit hati. Dan yang ketiga adalah ihtimalul adha, yaitu bersabar dengan keburukan pihak lain, bersabar dengan kekurangan-kekurangan yang ada di pihak lain. Dan itu semua ini 3 poin aja, dan perinciannya disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya, kita tambah 1 hadis lagi. Wa an Abi Thabitin wa qila Abi Sa'idin wa qila Abil Walid Sahl ibn Hunayfin wa huwa badriyun. Dari Abu Thabit atau Abu Sa'id atau Abul Walid, ya, para perawi berbeda pendapat tentang kunyah sahabat ini, yaitu sahabat bernama Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf wa huwa badri, dan dia adalah sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi, rawahu Muslim. Dari Abu Thabit Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan syahid, ya, bisidqin, dengan jujur, dengan tulus. Jadi kita berdoa kepada Allah, minta agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya, di antara kondisi husnul khatimah adalah wafat dalam keadaan mati syahid. Siapa meminta, siapa berdoa dengan penuh kejujuran, ketulusan. Ini penting, ketulusan dalam ibadah kepada Allah. Ini penting ini. Ketulusan, kejujuran dalam beribadah kepada Allah. Jadi jujur itu bukan dalam perkara yang terkait dengan pergaulan kita dengan sesama manusia saja, enggak. Dalam berniaga dengan Allah, yaitu beribadah, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, kejujuran itu juga penting. Yaitu ketulusan, atau dengan kata lain keikhlasan. Ya, keikhlasan, jujur. Kita sholatnya jujur, bukan karena orang lain. Kita doa juga jujur, bukan karena dilihat oleh orang lain. Kita melakukan sedekah, mengeluarkan sedekah juga jujur, bukan karena ingin mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus. Dan orang beriman itu tulus, jujur, nggak punya kepentingan apapun ketika dia beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang beriman, beda dengan orang munafik. Orang munafik, dia ibadahnya tidak tulus, ibadahnya tidak ikhlas, ibadahnya hanya ingin dilihat. Demikian pula berdakwah, demikian pula berderma, ya, demikian pula ibadah-ibadah lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu apa? Yura'unan nasa. Apa yang dia lakukan itu hanya ingin dilihat oleh orang. Bahasa sekarangnya pencitraan, ya kan? Iya kan? Bahasa sekarangnya pencitraan, ya. Bagi-bagi atau apa? Yura'unan nasa, ingin dilihat orang. Ya, pencitraan. Ya, ingin nanti orang bikin biografi, ya, tentang dia masih hidup padahal tapi udah keluar buku biografinya. Ya, banyak kan orang kayak gitu, padahal masih hidup tapi buku biografinya, ya, udah keluar. Taunya mau nyalonin ternyata. Ya. Ya, biasanya kan orang dibuatkan biografinya kalau sudah wafat. Iya kan? Karena generasi yang akan adil menilai dia adalah generasi setelahnya.
Kalau sezamannya enggak adil, yang suka pasti memuji, yang tidak suka pasti merendahkan, kan seperti itu. Kalau generasi selanjutnya enggak, dia lebih objektif. Ya. Zaman dulu mungkin antara Soeharto dan Soekarno mungkin saling bertikai, ya kan? Dan di zaman itu akan ada orang mendukung ini dan mendukung itu. Tapi generasi kita sekarang kita anggap dua-duanya pahlawan. Ya kan seperti itu. Zaman sahabat Muawiyah dan Ali saling bertikai. Di zaman itu ada yang menjadi pendukung Ali, ada yang menjadi pendukung siapa? Muawiyah. Tapi bagi generasi berikutnya, bagi kita anggap dua-duanya adalah pahlawan. Kita anggap dua-duanya adalah sahabat. Kita anggap dua-duanya adalah manusia yang mulia. Nah, orang munafik itu apa? Yuraunan nasa. Mereka itu cuma ingin dilihat orang. Perbuatan kebaikan-kebaikan itu hanya untuk pencitraan aja, bahasa sekarangnya. Ya, tapi jangan kemudian menuduh ya. Oh, ada orang pencitraan, oh ini munafik, enggak, itu bahaya itu. Paling enggak ada sifat munafik. Ada sifat apa? Munafik. Yuraunan nasa. Ya, mereka apa? Ingin dilihat orang. Perbuatannya hanya untuk pencitraan saja. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia enggak ingat Allah kecuali hanya apa? Sedikit aja. Ingat Allahnya sedikit aja. Ya, ingat Allahnya sedikit. Tiap hari yang diingatkan bukan Allah, kepentingan-kepentingan. Nah, itu ciri orang apa? Munafik. La yadhkurunallaha illa qalila. Tidak ingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit saja. Beda sama orang beriman. Orang beriman dia mengatakan, nah dia bagi-bagi apa itu namanya, sembako misalnya, orang beriman. Ya. Dan ini orang beriman. Orang beriman itu akan memikirkan cara yang terbaik dalam melakukan kebaikan. Ini kadang-kadang orang melakukan kebaikan, yang penting itu kebaikan itu sampai. Padahal dalam melakukan kebaikan harus dipilih juga cara yang apa? Terbaik. Ya, misalnya kalau sekarang ada orang bagi-bagi THR. Bagi-bagi THR, tapi suruh datang ke rumahnya terus antri berjejalan. Ya, kadang-kadang juga dilempar-lempar. Iya, itu baik, dia melakukan kebaikan tetapi dengan cara yang tidak baik. Orang beriman enggak seperti itu. Dia melakukan kebaikan dengan cara yang terbaik. Misalnya apa? Dalam Al-Qur'an ada kan, lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang fakir, ya, mereka itu fakir tapi karena dia itu berjihad di jalan Allah, dia itu terikat dengan jalan Allah. Zaman dulu misalnya berjihad, ya, tapi mereka fakir berjihad di jalan Allah, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta-minta seperti orang lain dengan mendesak. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Kata Allah, orang yang bodoh mengira mereka itu kaya karena tidak meminta-minta. Jadi apa? Orang yang nggak peka dengan penderitaan orang lain karena dia tidak meminta-minta, itu kata Allah bodoh, jahil dikatakan. Ya, karena kadang-kadang atau seringkali kita sedekah itu kepada orang yang merengek-rengek kan. Kita sedekah itu kepada orang yang terlihat meminta-minta. Ya, padahal kalau orang dia itu cerdas, dia nggak mikir hanya ini saja, tapi dia akan memikirkan, oh barangkali dia dia membutuhkan tapi nggak meminta-minta, seperti itu. Ya, maka Allah mengatakan dan apapun yang kalian infakkan maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarnya. Artinya apa? Ya, orang yang beriman itu dia akan melakukan sedekah itu dia akan melakukan kebaikan itu juga dengan cara yang baik. Nggak dipikirkan pencitraannya, tetapi yang dipikirkan adalah ridho siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dipikirkan ridho Allah Subhanahu wa taala juga, maka dia akan berusaha agar supaya orang yang dia beri itu tidak merasa hina. Tidak merasa apa? Hina. Ya, tidak merasa hina. Ya. Dulu kita sebagai mahasiswa itu pernah kita jadi mahasiswa. Biasanya mahasiswa Arab itu kan dapat uang saku. Ya, dapat uang apa? Saku. Ya. Biasanya ya karena pegawainya berubah ya. Pegawainya berubah. Pegawai kalau orang Arab kan macam-macam, ada yang Masya Allah lemah lembut, tapi ada yang juga
sifatnya seperti orang Baduy. Ada juga seperti itu. Kalau dahulu pernah ketika itu cara membagikan uang sakunya itu adalah di kelas satu-satu dipanggil, ya, dipanggil dengan absen tanda tangan baru dikasih uang saku bagi mahasiswa. Suatu ketika ada diganti pegawainya orang Arab, ya. Cara membagikannya bagaimana? Seluruh mahasiswa dikumpulkan dalam satu ruangan dari semester 1 sampai semester 8. Habis gitu antri seperti antri sembako itu. Habis gitu uangnya dia dihitung seperti itu. Habis gitu dilempar. Nah, dilempar seperti itu, dilempar. Protes ketika itu mahasiswa. Ya. Nah, itu memang kan manusia tidak mau dihinakan. Makanya ketika kita memberi, maka cari cara pemberian yang bagus, tidak menghinakan. Nah, orang beriman itu memikirkan seperti itu. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan orang beriman ketika bagi-bagi sembako misalnya atau bagi-bagi makanan, dia mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya, kami dahulu memberi makan itu liwajhillah, hanya untuk mengharap ridha siapa? Allah. Ya, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kita tidak mengharapkan balasan dari kalian. Ya, enggak mengharapkan balasan. Kalian nyoblos orang lain juga enggak apa-apa. Saya kasih kamu uang, ya, enggak nyoblos saya juga enggak apa-apa. Nah, itu baru la nuridu minkum jazaa'an, enggak mengharapkan balasan, wala syukura, ucapan terima kasih pun enggak. Kalau kamu terima kasih ya udah alhamdulillah, kalau enggak pun enggak masalah. Karena yang apa? Yang diharapkan cuma wajah Allah saja, ridha Allah. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Kita cuma khawatir hari kiamat nanti, di hari yang banyak orang itu bermuka masam, orang merasa rendah. Ya, kita khawatir hari itu aja, padang mahsyar. Ya. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Kata Allah, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, ya, dari keburukan hari itu, dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada mereka pada hari kiamat nadratan wa surura, keceriaan, wa surura, dan kebahagiaan pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti orang pada bingung, pada ketakutan, ya, orang yang melakukan sedekah dengan cara yang baik, kata Allah, Allah berikan keceriaan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Kebahagiaan. Jadi sekali lagi, ini kaitannya dengan hadis yang kita baca tadi, bahwa ketika kita melakukan ibadah apapun, doa, sedekah, sholat, dan lain sebagainya, lakukanlah dengan ketulusan. Ya, jangan kita lakukan dengan mengharap pujian siapa? Orang, ya, pandangan orang lain, atau bahasa kita sekarangnya pencitraan. Ya, kita lakukanlah dengan betul-betul jujur, betul-betul tulus. Insya Allah itulah nanti yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Nah, semoga kita semua mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi.